Mestinya kan kita ketika Bu Husnul Uninana memperjuangkan afirmasi keterwakilan perempuan 30%, di 2024 itu kita nggak bicara lagi kuota begitu. Tapi yang memprihatinkan justru di 2024 kita mundur sangat jauh. Dan yang berkontribusi terhadap kemunduran kebijakan afirmasi justru aktor negara yang kita perjuangkan sebagai produk reformasi. KPU kita perjuangkan masuk konstitusi pasal 22E ayat 5, tapi justru yang mengintrodusir kebijakan yang melemahkan afirmasi keterwakilan perempuan adalah KPU. Jadi yang namanya afirmasi itu nggak pernah sebagai sesuatu yang given, tapi memang selalu perjuangan yang berkelanjutan dan terus menerus. Misalnya contohnya kami di koalisi masyarakat peduli keterwakilan perempuan. Ketika KPU memperkenalkan pembulatan ke bawah, yang mana itu sejak 2014 selalu pembulatan ke atas dan partai ketika dipaksa oleh negara bisa. Tapi kemudian ketika sedikit saja kita mentoleransi di 2024 yang terjadi adalah ada 267 daftar caleg yang diajukan oleh partai tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Jadi kalau mau dibilang pendekatan konstitusional, pemilu 2024 itu punya cacat konstitusional soal afirmasi keterwakilan perempuan yang dijamin konstitusi, dijamin putusan MK, dan dijamin oleh undang-undang. Tapi problem kita karena pemilu kita memang sangat kompleks, isu itu seolah-olah jadi isu elit. Ketika kita bergerak ke Mahkamah Agung, saya menguji peraturan KPU, menang di Mahkamah Agung, KPU abaikan. Lalu kita laporkan ke DKPP, dikasih sanksi, tidak direvisi. Kita lapor ke Bawaslu, dikoreksi Bawaslu, dicuekin. Tapi tidak banyak gerakan untuk mendukung seperti misalnya RUU Pilkada 22 Agustus. Jadi intinya isu perempuan masih dianggap sebagai isu elit pada waktu itu. Dan sampai akhirnya peristiwa pengaturan KPU itu dibawa satu partai ke Mahkamah Konstitusi, hasil pilkada di Dapil 6 DPRD Gorontalo dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, diperintahkan pemungutan suara ulang, sayangnya hanya satu partai yang bawa. Di Dapil 6 DPRD Gorontalo. Dilakukan PSU karena kata Mahkamah Konstitusi, daftar caleg yang memuat keterwakilan perempuan kurang dari 30% adalah inkonstitusional. Tapi kan mahal sekali yang harus kita bayar. Uang pajak kita untuk pemilu harus keluar lagi untuk PSU, dan sayangnya aktor yang melakukan pelemahan itu tidak mendapatkan sanksi apa-apa sampai hari ini. Dan ini yang saya kira juga harus jadi koreksi. Pelemahan gerakan keterwakilan perempuan tidak jauh-jauh justru datang dari state actor yang produk dari reformasi. Makanya saya selalu percaya bahwa demokrasi itu nggak bisa taken for granted. Karena dia selalu bergerak begitu ya. Termasuk juga menjadi kendaraan orang-orang yang tidak berkomitmen terhadap praktek demokrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak kawan semua, saya baru pulang dari RDPU dengan Komisi 2. Tadi Pak Doli meninggalkan kami yang masih di ruangan karena katanya saya harus hadir ke acaranya WRI. Nah, ini bagus juga komitmennya begitu. Nah, di dalam pembahasan tadi ada 4 orang yang diundang dari kampus, lalu juga dari Perludem dan dari BRIN. Tema besarnya adalah mengevaluasi pilkada. Lalu yang kedua adalah meminta masukan untuk penataan sistem pemilu. Karena soal sistem pemilu ini harus diakui, imaji soal proporsional terbuka bahwa dia akan melahirkan kompetisi, akuntabilitas, ternyata tidak diikuti oleh demokrasi di internal partai dan penegakan hukum. Yang terjadi adalah praktiknya di lapangan ketika proporsional terbuka yang kompetitif tidak diikuti oleh penegakan hukum, dia menjadi instrumen kekerasan baru untuk perempuan. Perempuan lebih rentan menjadi produk dari politik uang, lebih rentan kemudian sulit untuk mendapatkan keadilan. Bahkan ketika kursi sudah di tangan, bisa di PAW tanpa prosedur yang akuntabilitas oleh partai. Tanpa akuntabilitas. Untung saja Bawaslu kemarin mengkoreksi beberapa PAW, sudah dapat kursi ternyata belum tentu dilantik. Karena bisa tiba-tiba keluar surat pemberhentian, tapi Bawaslu-nya kemarin berapa yang dibatalkan? 4 kasus pemberhentian PAW sebelum pelantikan dikoreksi oleh Bawaslu.
Nah kalau saya sendiri betul saya setuju dengan Prof. Husnul, kita harus hati-hati mengubah sistem. Tapi situasi hari ini memang ada realitas kita juga harus mentransformasi sistem. Makanya saya bagian dari yang setuju untuk transformasi menjadi campuran. Sebagai titik temu antara yang memang punya basis massa untuk didukung dengan sistem distrik dan yang punya memang berkeringat untuk partai didukung dengan proporsional tertutup. Tapi memang komparasinya tidak boleh 50-50. Yang distrik dengan first past the post, kalau dari simulasi kami kita mulai dulu dengan 20-30%. Jadi seperti itu. Nah tetapi ini memang tidak bisa buru-buru, harus evaluasi dan harus simulasi yang mendalam. Makanya kemudian ibu bapak kawan semua kakak-kakak, kita harus siap nih dengan proposal kita untuk perubahan kebijakan dan penguatan kebijakan. Jangan sampai kita ketinggalan. Karena di 2017 pengalaman saya, kita itu dikasih ansor, jadi ansor, angin sorga. Jadi kita datang pada waktu itu sebenarnya proposalnya sudah konkret, minta 30% caleg perempuan ada di nomor urut 1 pada paling sedikit 30% dapil. Jadi pada waktu itu ada 80 dapil. Kita minta dari 80 dapil itu perempuan nomor urut 1 30%. Jadi 30% dapil itu perempuan nomor urut 1. Ketika audiensi ke DPR yang ada dikasih gula-gula reserve seat. Reserve seatnya gak kebahas, 30% nomor urut 1 menguap gak jelas. Nah hal-hal seperti ini tuh gak bisa on and off gitu advokasinya. Jadi betul-betul saya merindukan advokasi ala 2004 yang memang kita mampu bergerak terhubung satu sama lain dan intens begitu. Bagaimana suaranya itu bisa menjadi suara yang satu, bulat dan bareng. Dan ini harus dikawal karena ada 3 agenda penting yang mungkin akan menjadi bahasan dari kodifikasi Undang-Undang Pemilu. 1, revisi pengaturan pemilu yang sendiri. Dan di dalamnya ada pengaturan penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu tidak bisa lagi Uninana hanya memperhatikan, karena prakteknya Pak Bagja juga tidak memperhatikan sepenuhnya. Masih banyak daerah yang tidak 30% perempuan. Contoh di Sumut Pak Bagja dikasih sanksi DKPP kan, peringatan. Karena di antara 7-7-7-nya laki-laki anggota Bawaslu-nya. Nah lalu yang kedua adalah revisi Undang-Undang Pilkada. Menurut saya ini terakhir nih, sentralisasi pencalonan pilkada yang wajib menyertakan rekom DPP itu juga bikin politik biaya tinggi. Karena perempuan harus mengurus rekom sampai ke Jakarta dan disitulah pintu transaksi mahar politik tercipta. Dan itu mahal sekali. Perempuan populer punya basis massa kalau tidak dapat rekom DPP, wassalam. Nah ini juga harus dikoreksi begitu. Dan yang terakhir adalah yang menjadi pembicaraan tadi, revisi Undang-Undang Partai. Di Undang-Undang Partai kita 30% kepengurusan itu hanya untuk DPP. Dan itu pun bukan pimpinan, bukan pengurus harian begitu. Nah di provinsi, kabupaten, kota itu belum ada ketentuan seperti itu. Jadi tahun ini setelah tahun yang melelahkan 2004 kita akan berhadapan dengan tahun advokasi kebijakan. Karena dari refleksi 2024 kekerasan terhadap perempuan bukan hanya verbal, fisik begitu ya. Tapi juga kekerasan hukum. Bagaimana hukum digunakan oleh otoritas justru untuk melemahkan perempuan dan menghadirkan kompetisi yang tidak adil terhadap perempuan. Dan ini nggak bisa kita tunggu mepet ke 2029 karena momentum untuk mengubah kebijakan itu memang harus sudah dimulai dari kita hari ini.